Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dears, how's your life? I hope everything is okay. Let's study English together. Are you ready? Prepare everything well and let's begin. Do you know what is it? And what is it? Yeah, that's right. Those are invitation. Tentunya ini tidak asing bagi kita yang sering mendapatkan undangan atau bahkan mengundang orang lain. But how about in English? Invitation divided by two. There is formal invitation and informal invitation. But today we are going to learn for formal invitation. Let's check it out. We begin from definition, then purpose, structure, examples, and exercise. What is definition of invitation? Menurut Oxford Learners Dictionary, invitation adalah a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi invitation itu adalah permintaan baik berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Formal invitation or undangan resmi biasanya dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Undangan resmi ini umumnya ditandai dengan adanya singkatan RSVP di bagian bawah dari undangan tersebut. So, what is RSVP? RSVP adalah singkatan dari bahasa Prancis untuk Répondez s'il vous plaît, ya, respond please atau please reply. Dalam bahasa Indonesia berarti mohon tanggapan atau jawaban. Lalu bagaimana cara merespon atau menanggapi undangan tersebut? Terdapat kontak person yang telah disediakan oleh pihak yang mengundang agar dapat dihubungi jika kita merespon undangan tersebut. Next, communicative purpose atau social function dari formal invitation, baik itu kontekstual ataupun audiovisual, dialog or expression, yaitu mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir pada suatu acara tertentu dalam sebuah situasi resmi atau formal. How about generic structure? Nah, di sini ada susunan structure dari formal invitation. The first is invitee. Nah, invitee itu adalah tentang siapa yang diundang. Jika yang diundang adalah orang yang penting, maka formal invitation pilihan yang tepat untuk digunakan. The next is body. Nah, body itu meliputi ada occasion, undangan yang dibuat untuk sebuah acara tertentu. Kemudian ada day and date, hari dan tanggal acara tersebut. And then time, waktu pelaksanaan acara yang ditetapkan. And the last is place, tempat yang telah disediakan bagi para tamu undangan. Nah, ini di body ini jangan sampai ada yang tertinggal satupun ya. The last is inviter. What is inviter? Nah, maksudnya adalah tentang siapa yang mengundang atau tuan rumah yang memiliki acara tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Have you got the lesson? Nah, tapi di sini ada note ya atau keterangan. Susunan di atas itu ya hanya patokan umum bagaimana sebuah invitation itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi pada kenyataannya ya banyak variasi atau unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam undangan tersebut dan itu mungkin berbeda antara satu dan lainnya. Next, kinds of formal invitation, karena di sini ada jenis-jenis formal invitation. Nah, kita akan pelajari. The first is card style invitation, berarti dalam bentuk kartu. Kemudian yang keduanya dalam bentuk surat atau letter style invitation. For example, card style invitation dan bagian-bagiannya. Look at this. Bagian-bagian dari card style invitation, there are 10 di sini ya. The first is organization's graphic element, itu bisa dikatakan sebagai judul atau organisasi gitu ya yang mengundangnya dari organisasi mana. Atau kalau misalnya berbentuk card itu biasanya organization's graphic element itu ada tulisan invitation ya. The second is names of host, ya berarti nama yang mengundang. Di situ ada Mr. and Mrs. John Doe. And then the third is praising the invitation. Nah, praising invitation itu ya frase mengundangnya, di situ berarti request the pleasure of your company. And then the fourth, the kind of event. Nah, jenis dari acaranya yaitu reception and dinner. And the
5. Purpose of the event, tujuannya berarti in honor of Dr. and Mrs. Crawford. Nah, itu tujuannya. Kemudian date, tanggal, di situ ada sebutkan tanggal, bulan dan tahunnya. Di sini kurang lengkap, tapi aslinya harus lengkap ya, tanggal, bulan, tahun. And then 7. Time, waktunya jam berapanya harus tepat. And 8. Place, harus jelas juga di jalan mana, nomor berapa ya, agar yang diundang tidak salah alamat. And then 9. Special instruction. Special instruction itu ya instruksi khusus dari yang punya acara, misalnya meminta ada acara, nah itu dimulai ada hiburannya itu jam 9, atau permintaan dress code juga itu berarti masuk ke special instruction. And the last is where to reply. Di situ ada RSVP-nya, siapa kontak person yang bisa dihubungi. Do you understand? Okay, next is letter style, invitation, example, and parts ya. Nah, ini kalau dalam bentuk surat, bagian-bagian suratnya atau bagian-bagian undangannya itu beda lagi ya. Di situ ada letterhead, kepala surat, kemudian ada date, tanggal, kemudian ada recipient, penerima, and then salutation. Salutation itu greeting ya, say greetingnya, menyapa. And then there is body, ya berarti isinya itu meliputi ya mengundang dengan acara bla 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 itu. And then there is closing, penutupan dengan kata-kata ya biasanya mengharapkan kehadiran dari yang diundang. Next, complimentary close, itu ya berarti salam penutup gitu ya, kalau di kita mungkin salam hormat gitu. Ada yours sincerely, and the last is reference, berarti itu yang mengundang siapa ya. I hope you can understand all for this material of formal invitation. It's time to exercise. I think it's enough for this lesson. I hope you understand all. Thanks for your attention. Thanks for watching. Thanks for everything. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.